surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-17 tahun liturgi A. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat mengikuti janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Misa petang ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCI, Kor dari lingkungan Andreas, tata laksana dari Persekutuan Doa San Frades. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, yang pertama ucapan syukur atas hari ulang tahun yang ke-88 Bapak F.I. Wikanto. Semoga Allah menganugerahkan berkat, rahmat kesehatan, sukacita di dalam hidup dan kesetiaan di dalam iman, serta kebahagiaan dalam hidup.
Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Ibu Ririn dan anak-anak mendoakan arwah Albertus Priantoro Utomo. Bersama Ibu Catherine Hans dan keluarga mendoakan arwah Bapak Paulus Hans Rambitan. Dan bersama Katarina mendoakan arwah Bapak Aloysius Wawan. Semoga oleh karena kasih karunia Allah dan kerahimannya, saudara-saudari kita yang sudah meninggal mengalami kedamaian abadi dan kebahagiaan bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita semua berkumpul di rumah Tuhan ini, diundang oleh Yesus sendiri untuk bersyukur atas berkat rahmat yang kita terima kurang lebih sepekan ini. Dan kita mohon agar berkat Allah tetap dicurahkan, dan oleh karena perayaan Ekaristi ini kita semakin dikuatkan dalam perjuangan kita untuk mencari kerajaan Allah, mengusahakan kerajaan Allah itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita. Kerajaan Allah yang penuh dengan damai, sejahtera, atau shalom itu sendiri. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, terutama ketidaksetiaan kita kepada Yesus Kristus, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami malurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus
yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama marilah berdoa. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka
Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tuan. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau seumpamanya hidup kita ini seperti di dalam dongeng, kemudian menemukan lampu ajaib,
lampunya digosok-gosok, keluarlah jin. Kemudian mengatakan, mintalah 3 permintaan maka akan kukabulkan. Seperti yang sering kita tonton di TV, digosok-gosok keluarlah jin gitu ya. Bahkan jadi iklan sebuah rokok gitu ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari minta pertama kali? Saya agak ragu kalau pertama-tama yang diminta saya ingin menjadi kudus. Tetapi seperti yang dipikirkan orang, pasti yang pertama aku ingin kaya. Gitu. Kemudian aku ingin sukses, atau aku ingin tampan gitu ya, atau cantik. Itu seringkali muncul yang secara spontan di dalam kehidupan kita. Maka dalam budaya Jawa ada 3 hal yang seringkali dikejar orang, yaitu harta, tahta, wanita atau pria gitu ya. Sebagai kelemahan dasar manusia. Tetapi hidup kita bukanlah dongeng. Hidup kita adalah sebuah realita, sebuah kenyataan. Kalau kita mau belajar dari bacaan pertama, ketika Raja Salomo berjumpa dengan Allah, di mana Allah memberikan kesempatan dia untuk meminta satu hal kepada Allah. Apa yang diminta Salomo? Menarik bahwa Salomo itu tidak meminta harta, karena memang Salomo adalah orang yang kaya raya. Tetapi orang kaya raya tidak menjamin bahwa dia akan minta lebih kaya. Faktanya kalau kita lihat para koruptor itu di Indonesia bukanlah orang-orang miskin, bukanlah orang-orang yang berkekurangan, tetapi orang yang ingin terus-menerus kaya, ingin lebih, dan ingin lebih. Atau juga Salomo tidak meminta kerajaan, karena pada dasarnya seorang raja itu ingin mempunyai kekuasaan yang lebih luas, dan lebih luas. Atau meminta istri, Salomo istrinya banyak sekali, sehingga menyebabkan salah satu kejatuhannya. Tetapi yang diminta oleh Salomo apa? Yaitu tadi kalau kita mendengarkan dengan baik-baik dalam bacaan pertama, maka berilah kepada hambamu ini hati yang faham menimba perkara untuk menghakimi umatmu. Salomo sadar bahwa menjadi seorang pemimpin itu menuntut suatu sikap keadilan, kebijaksanaan. Dan yang dimohon oleh Salomo adalah kebijaksanaan agar dapat menimbang sebuah perkara secara adil, dapat membedakan yang baik dan buruk. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan, itu kan sesuatu yang sering diminta oleh manusia, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Sungguh aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Sebuah nilai yang tidak kita dapatkan di dalam dunia ini, tawaran kebijaksanaan yang hanya diberikan oleh Allah. Dan kebijaksanaan itu dipakai untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan memutuskan sesuai dengan apa yang mesti diputuskan. Faktanya di dalam kehidupan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Tetapi apakah kita selalu memutuskan untuk diri kita sendiri melakukan yang benar, melakukan yang baik? Faktanya kita pun berulang kali tahu kalau itu salah, tetap dilaksanakan. Tahu kalau itu buruk, tetap dilaksanakan. Itulah kelemahan manusia, kelemahan yang disadari oleh Salomo sendiri. Dia sadar seringkali oleh karena kedekatan, oleh karena apapun, dia menjadi tidak adil. Tidak adil untuk dirinya, tidak adil untuk orang lain. Dan semuanya itu berkaitan erat dengan kerajaan Allah itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini melalui 3 perumpamaan yang luar biasa.
Perumpamaan hari ini tidak mengajarkan supaya kita menjual apa yang kita miliki, menjadi miskin semua, tidak. Dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan, barang siapa tidak bekerja, jangan ia makan. Paulus menegaskan bahwa bekerja itu adalah sebuah dimensi dasar sebagai manusia. Karena perintah Allah dalam Kejadian itu mengatakan, kuasailah, peliharalah sebagai tanda sebuah untuk usaha menghasilkan sesuatu. Dan Allah selama 6 hari bekerja dan beri istirahat pada hari ke-7. Mau mengatakan dimensi manusia itu adalah bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Maka apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, yang kita terima, tidak hanya sekedar dari usaha kita, tetapi rahmat pemberian Allah supaya dipakai untuk mendapatkan harta yang lebih berharga. Dalam bacaan Injil tadi, dalam perumpamaan, orang ini berani mengorbankan, menjual segala miliknya untuk mendapatkan harta yang berharga itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah dianugerahi banyak berkat, rahmat. Apa yang kita miliki sekali lagi bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi rahmat Allah sebenarnya bekerja pelan-pelan seperti biji sesawi yang bertumbuh siang dan malam sehingga tampak menjadi pohon besar melalui sebuah proses yang panjang. Yang diminta oleh Tuhan, bagaimana harta yang kita miliki itu membimbing kita untuk mendapatkan harta yang berharga, yaitu kerajaan Allah, damai, sejahtera, di mana orang mengalami shalom, mengalami kedamaian sejati, mengalami kesejahteraan sejati. Orang yang tidak mampu menggunakan apa yang dimilikinya untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk mendapatkan harta yang paling berharga itu, akan diadili bukan saat ini, tetapi di akhir hidup kita. Seperti perumpamaan pukat ikan-ikan itu diambil. Ketika para nelayan menebarkan jala, dia tidak memilih mana yang baik, tetapi yang penting dia tebarkan dapat, baru sesudahnya dipilih yang baik, diambil yang buruk, yang beracun, ikan-ikan yang beracun, yang toksik, itu kemudian dibuang. Begitu juga hidup kita. Kemampuan kita untuk menggunakan harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghadirkan damai sejahtera, kebaikan-kebaikan untuk orang lain akan diadili bukan sekarang. Tuhan akan membiarkan hidup kita bertumbuh dan pada akhirnya timbullah pengadilan bagi kita. Orang yang mampu menggunakan pemberian Tuhan untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan pertumbuhan bagi orang lain, untuk menghadirkan sukacita, kegembiraan bagi mereka yang menderita, yang berkekurangan, sehingga itulah harta yang sesungguhnya. Mereka yang mampu melakukannya akan dianugerahi ganjaran harta surgawi. Tetapi orang yang hidup di dalam dirinya sendiri, terus-menerus hanya berpaku pada harta yang dia miliki, menambah pundi-pundi kehidupannya sendiri tanpa pernah memikirkan orang lain, atau bahkan menjadi racun bagi yang lain, toksik, maka disitulah pengadilan Allah akan terjadi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di antara kita, ada di tangan kita. Mau menggunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan harta surgawi, atau hanya melulu menumpuk harta yang dapat dimakan ngengat, harta yang akan habis, harta yang tidak akan pernah kita bawa sampai mati. Pilihan ada di tangan kita. Maka mohonkanlah seperti Salomo kebijaksanaan untuk terus-menerus mampu menimbang mana yang perlu, mana yang baik,
mana yang benar yang mesti kulakukan di dalam hidupku. Semoga sabda Tuhan membantu kita untuk semakin bijaksana, untuk terus-menerus menemukan, mencari kerajaan Allah itu, dan menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudari kita, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir, terabaikan, kesepian, dan menderita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Bagi gereja kita, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian, dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat usia kehidupan yang Kau anugerahkan kepada Bapak F.I. Wikanto selama 88 tahun ini. Semoga saudara kami ini senantiasa Kau beri berkat melimpah, terutama rahmat kesehatan, sukacita di dalam hidup, kesetiaan di dalam iman, dan kebijaksanaan di dalam kehidupannya setiap hari, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi anak dan para cucu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Penggantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Murah, terimalah kurban yang Engkau letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup sekarang ini dan menghantar kami kepada sukacita abadi karena anugerah-Mu semata-mata dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihan kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal
dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para saudara kami yang kami doakan pada hari ini, Bapak Aloysius Wawan, Albertus Priantoro Utomo, dan Paulus Hans Rabitan.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan datang kepada saya, tapi persatulah saja.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen kudus sebagai kenangan abadi dan sengsara putra-Mu. Semoga anugerah yang diberikan kepada kami demi cintanya yang tak terperikan berguna untuk keselamatan kami. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Pertemuan Remaka. Mengingatkan kembali untuk teman-teman dan anak-anak yang baru saja menerima komuni pertama, dimohon untuk bergabung dalam pertemuan Remaka San Frades pada hari Minggu tanggal 30 Juli setelah misa bertempat di Balai Paroki. 2. Misa Jumat pertama. Minggu ini ada misa Jumat pertama pada tanggal 4 Agustus pukul 7 pagi dan pukul 6 sore. 3. Penerimaan dana. Misa hari Sabtu anak-anak dan saudara-saudari serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 4. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Tim Kupeper Dekanat Palembang akan menyelenggarakan kursus persiapan perkawinan bagi para calon pengantin. Kursus dijadwalkan tanggal 24 sampai 27 Agustus di Katedral Santa Maria. Silakan menghubungi Sekretariat Paroki Katedral untuk informasi dan pendaftaran. 5. Informasi kegiatan Catholic Family Ministry dan Marriage Counter. Di bulan Agustus akan diselenggarakan Camp Young Men, Camp Priskat, dan Weekend ME Nusantara. Informasi kegiatan dapat dibaca di spanduk. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kur, dirigen, organis, petugas multimedia, dan semua saja yang terlibat secara aktif di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk terus-menerus mencari dan menemukan harta ilahi kerajaan Allah yang tidak akan habis dikuasai oleh dunia, tetapi menjadi pengharapan kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.